Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan karena sudah lama saya tidak aktif di media YouTube. Jadi karena kan banyak kesibukan dan juga eh, berbagi kefokusan kita dibagi. Menjawab sebuah pertanyaan, dan seharusnya hal ini menjadi sebuah pertanyaan agar kita ini tidak tertipu dan agar kita ini tidak bimbang atau tidak salah milih kepada siapa kita harus datang, kepada siapa kita harus bersandar. Jadi untuk sedulur di manapun berada, uh, pada zaman sekarang ini banyak yang mengaku atau bahkan membuat sebuah berita yang mana mengaku bahwa saya bisa melihat makhluk jin, terus membuat berita atau membuat acara hal mistis seolah dia itu bisa melihat bangsa jin. Padahal di kamera itu misalkan nggak kelihatan apa-apa, tapi dia melihat sosok ini dan sosok itu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Jadi perlu digarisbawahi bahwa bangsa jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, jadi bangsa jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi wujud aslinya itu nggak ada yang bakalan bisa, terkecuali diizinkan dan digerakkan dan dibukakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada zaman sekarang banyak yang mirisnya banyak yang ngaku indigo, bahkan yang mengada-ngada pun ada. Terus yang mengaku-ngaku atau membuat cerita sendiri dan lain-lain itu banyak sekali. Nah, ini tentunya memperkuat sebuah doktrin di dalam pikiran kita tentang hal ini. Bukan tidak boleh, tetapi ada sisi negatif yang begitu besar, dan positifnya kecil. Jadi pada dasarnya kita harus paham bahwa bangsa jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku melihat bangsa jin, itu kita ini sikap yang harus diambil itu ya ya aja. Jadi ya jangan percaya, apalagi kalau orang tersebut sudah banyak cerita negatifnya dan lain-lain. Sudah gak usah dipercaya kalau tentang seperti itu. Nah, tetapi kenapa banyak cerita, apalagi di lingkungan kita ini banyak kisah mereka bertemu atau ada cerita bertemu dengan makhluk halus yang berbentuk seperti halnya orang meninggal atau pocong, terus kuntilanak, bahkan ada kuntilanak merah, terus ada genderuwo, ya kan? Terus ada hantu leak, tuyul dan lain-lain, atau siluman, banaspati. Banyak jenisnya yang sering terdengar di telinga kita sehari-hari, bahkan menjadi obrolan, menjadi uh, teman ngopi ini menjadi lebih hangat, ya kan, ketika mengobrolkan hal mistis tersebut. Nah, kenapa bisa bisa seperti itu? Bukankah jin itu tidak bisa bukankah jin itu tidak ada wujud, ya kan? Tidak ada wujud, bahkan tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi kenapa ada cerita-cerita seperti itu? Bahkan saya sendiri pernah ya sering mengalami hal tersebut.
Nah, jadi bangsa jin itu sebenarnya memanfaatkan. Kenapa terjadi halnya pocong? Nah, ada yang berbicara bahwa pocong itu adalah jelmaan daripada korinnya manusia yang sudah meninggal, lalu dia menjadi pocong. Ada juga eh, tuyul itu ada yang mengatakan bahwa itu daripada janin yang keguguran. Eh, dan yang lain-lain. Nah, kalau pengalaman saya atau sepengetahuan saya bahwa pocong itu bukan daripada korinnya manusia, bukan. Jadi pocong ini asli bangsa jin yang mewujudkan dirinya atau memanifestasikan dia sendiri itu mengambil daripada unsur kekuatan pikiran manusia. Nah, jadi ada beberapa perkara sebab terjadinya makhluk jin itu bisa wujud, ya kan? Bisa wujud. Nah, jin itu diberikan keilmuan oleh Allah, bisa mengambil daripada menyerupai, ya kan? Bisa mengambil kekuatan dari apa yang dia ingin serupai. Nah, orang Indonesia atau kita ini itu sangat takut dengan kematian. Jadi pikiran dihantui oleh kematian atau dihantui oleh, apalagi kalau sudah ada lupa tali pocong yang gak dibuka dan lain-lain, itu kan membuat sebuah bayangan atau sugesti. Nah, itulah yang mereka ambil atau yang bangsa jin ambil ke dalam pikiran kita. Jadi menjadikan sebuah sebab mereka itu wujud. Jadi tambah kekuatan mereka, ya kan? Jadi bahan untuk mereka itu mewujudkan apa yang kita pikirkan. Terus seperti halnya tuyul itu mengambil daripada energi atau kekuatan dohirnya manusia untuk bangsa jin itu menyerupai sosok jin yang anak kecil. Nah, masalah penyebutan ini ya tergantung setiap wilayah, terkadang itu berbeda dengan penyebutannya. Nah, kuntilanak dan genderuwo ya itu juga hasil daripada pemikiran, karena nggak jauh ya pemikiran kita ini. Pasti kalau kita memikirkan hal seram, hal menakutkan, pasti hal itu yang dibayangkan. Nah, itu pikiran tersebut kalau kita kuatkan, kalau kita ceritakan, kalau kita sugestikan, itu menjadikan sebuah kesempatan bagi mereka, jadi diambil untuk mereka ini bisa mewujudkan dirinya atau membentuk menyerupai. Nah, dari pikiran yang didorong dengan rasa ketakutan dan lain-lain, itu yang menyebabkan kuat. Nah, terus diperkuat lagi menjadi salah satu sebabnya mereka berwujud itu mitos atau cerita yang sudah dikaitkan dengan hal, misalkan tempat ini begini, tempat itu begitu. Nah itu bisa saja menjadi sebuah sebab mereka itu mewujud. Nah, terus ada lagi dengan keilmuan. Nah, ini yang sering terjadi sebenarnya. Yang sering terjadi itu melalui pikiran, dan banyak juga daripada keilmuan. Ya, kalau ya tadi dari pikiran itu bisa saja kita ini mengimajinasikan bahwa ada macan dan lain-lain, itu bisa saja terjadi. Nah, juga dari keilmuan, bahkan ada yang sengaja memanggil hodam macan, ya, memanggil hodam genderuwo, memanggil hodam bangsa jin tertentu, sampai ada keilmuan yang namanya maung kajajaden, ya kan. Nah, itulah yang memperkuat. Jadi bangsa jin itu atau si hodam yang ada di dalam sumber keilmuan tersebut, atau sesuatu yang ada di dalam keilmuan tersebut yang dia tirakati dengan niat tertentu, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan besar bagi mereka atau kesempatan besar bagi mereka, karena
seolah kita ini membuat replika bentuk. Nah, jadi tinggal ada yang masuk, ya kan? Tinggal ada yang masuk ya sudah jadi. Nah, seperti adanya kodam eh, macan, kodam pendekar dan lain-lain. Nah, itu ternyata kita ini membuat sebuah replika, ya, membuat sebuah patung, membuat sebuah kekuatan agar mereka ini datang dan mengisi. Nah, mengisi apa yang kita pikirkan, apa yang kita usahakan. Jadi hati-hati yang mengaku yang punya kodam ini dan punya kodam itu, apakah tahu wujud aslinya, apakah tahu itu sumbernya dari mana. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi untuk siapapun yang mendengarkan, apalagi kalau orang ini nggak belajar, yang jadi miliknya orang itu nggak belajar, terus mengaku ada kodam leluhur dengan bentuk kakek-kakek, dengan bentuk nenek-nenek, atau dengan leluhur buyut yang lainnya. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman atau menjadi sebuah beloknya keyakinan. Nah, kenapa mereka ini berusaha mewujudkan diri, berusaha menyerupai manusia? Karena yang diincar oleh mereka ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk menggoda atau untuk merusak, merusak. Intinya untuk dolim kepada bangsa kita atau manusia. Nah, ke hal apa dia nyampe ini? Jadi ke mengisi rasa ketakutan kita. Ya, kita takut sama mereka, kita takut dengan pocong, kita takut dengan genderuwo. Nah, itu menyebabkan karena keimanan kita yang diserang. Keimanan kita ini berkurang, turun. Akhirnya ketika ada seseorang yang mempunyai jimat, terus dia ini buat penjagaan, ini buat itu, ini buat ini. Nah, dari dasar itulah banyak orang yang tertipu dengan ini jimat buat penjagaan sekian, padahal ya kenyataannya seperti itu. Nah, jadi memang bangsa jin ini yang mewujud atau menyerupai itu rata-rata untuk niatan untuk dolim. Nah, hampir 99% itu untuk dolim kepada manusia dan menyerang keimanan. Nah, jadi pada dasarnya itu tadi, bangsa jin ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan kenapa ada cerita ketemu pocong, ketemu kuntilanak, ya? Mereka itu berusaha mewujudkan diri atau menyerupai dengan sebab-sebab tertentu, dengan sumber-sumber tertentu, dengan mengambil kekuatan-kekuatan tertentu. Mereka bisa berbentuk jadi pocong itu karena pikiran kita takut dengan pocong. Nah, atau ada cerita dari leluhur kita yang ditanam di pikiran kita untuk takut kepada mereka, yang menggambarkan bahwa pocong ini ada hantu yang bernama pocong, bentuknya begini. Ada yang mengatakan enggak ada hidung, ya, jadi rata. Ada yang mengatakan busuk dan ada yang mengatakan halus, macam-macam, tergantung dia ini memikirkan seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ada yang cerita ketemu kuntilanak dan lain-lain. Nah, itu dengan sebab-sebab tertentu, dan terakhir dengan sebab keilmuan yang sengaja mengundang bangsa jin itu, yang disengaja kita menggambarkan bahwa jin itu seperti halnya pendekar. Maka kekuatan yang kita bayangkan itu ada yang ngisi di luar jiwa kita. Di luar jiwa kita ada yang mengisi. Nah, kita ini tidak tahu yang mengisi itu siapa, ada yang mengisi itu apa, niatnya apa. Gitu. Jadi bahkan ada keilmuan khusus atau wirid khusus atau ritual khusus, kalau sampai tidak ada bimbingan daripada guru untuk menerangkan hal itu, ini kacau pada akhirnya. Apalagi kalau orang ini ngaku punya keturunan, ya, punya keturunan, atau dia didampingi anu ini dan itu. Nah, itu harus dipastikan itu sudah pasti akan mengganggu, sudah pasti. Nah, jadi 99% ini rata-rata untuk mengganggu manusia. Nah, jadi itulah asal usul kenapa
banyak hantu, pocong, kuntilanak, ya banyak hantu. Nah itu karena asal usulnya seperti itu, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Berbeda dengan di negara lain, dengan pemikiran yang berbeda, dengan rasa yang berbeda, dengan jiwa yang berbeda, pasti membentuk, mewujudkan hal yang berbeda juga, seperti itu. Nah jadi itu asal usul daripada kenapa ada bentuk-bentuk seperti itu. Nah bentuk siluman, ya kan? Bentuk siluman itu hasil daripada eh, amalan, terkadang ya seperti hasil daripada tirakat itu, dengan pemikiran-pemikiran yang aneh. Jadi orang ini kalau tirakat kadang memikirkan kodam, kadang orang ini tirakat membayangkan satu sosok, ya kan? Bahkan bangga kedatangan sosok dan lain-lain. Nah itu harusnya itu hal yang harus kita hindari. Jadi nanti kita tidak mendapatkan inti daripada hasil tirakat kita, atau kita ini tidak menemukan titik temu daripada hasil wirid kita. Tadinya dengan fadilah tertentu, ini kita tidak akan mendapatkan. Yang akan didapatkan ini kotor diri kita, jiwa kita. Dan kalau orang terus-terusan mengumpulkan hodam, ini efeknya berbahaya. Jadi saya tidak akan cerita efek, saya hanya menceritakan malam ini, menceritakan asal usul daripada bentuk mereka. Itu ternyata mereka ini dibentuk oleh kita dengan banyak sebab, ya seperti itu. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keistiqomahan, dijauhkan daripada kemaksiatan, dan ditemukan dengan kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.